ayah saya mengajak saya untuk perang doa. Jadi intinya, apakah bisa doa seorang anak mengalahkan doa seorang tua? Waduh, hebat ini. Oke. Jadi maksudnya gimana deh ya? Jadi Ade ingin kuliah atau sekolah di tempat lain. Iya. Bapak ingin Ade sekolah di tempat yang sama. Iya. Sama dengan Ade gitu. Beda. Pusing. Beda keinginan. Beda keinginan. Terus Bapak nantang, ayo kita perang gitu. Iya. Masa Bapak ngomong gitu? Mungkin dikecilkan dikit ininya mempunten. Jadi kata Bapak, ayo kita perang doa gitu. Iya. Wah, terus adek gimana? Ayo Pak gitu. Iya. Doakan aja. Doanya nggak usah perang. Istiqoroh aja. Pakai perang segala sama Bapaan. Adek nggak usah ikut perang. Ayo perang doa. Nggak mau Pak. Saya mau istiqoroh aja. Ya. Saya mau bukan ingin yang saya sukai, ingin yang Allah sukai. Gitu. Bapak juga istiqoroh aja Pak. Karena yang penting kan yang paling baik menurut Allah. Gak mau. Bapak gak mau istiqoroh? Jawab deh. Yang mana yang nanya? Ada yang mau jawaban? Enggak. Mau, Ya udah itu jawabannya. Gak usah perang. Ya Pak. Perang itu kayak musuh, ya kan? Ini kan Bapak sendiri. Iya Pak, saya sangat menghormati keinginan Bapak. Tapi izinkan Pak, saya istiqoroh boleh enggak? Gitu. Bapak juga bantu istiqoroh supaya dapat yang terbaik. Yang mana aja, yang penting terbaik menurut Allah. Gitu deh. Siapa? Karena yang terbaik, yang paling tahu yang terbaik siapa? Oh. Allah. Dah, gak ada perang-perangan. Ya. Ya Pak, terima kasih ya. Bilangin ke Bapak, apa jangan perang. Ya. Saya anak kita. Bukan musuh. Ini juga menerima tantangan ya kan. Perang itu konotasinya musuh. Sedang dua-duanya ingin kebaikan. Dan yang paling tahu apa yang terbaik adalah Allah. Jadi dua-duanya aja minta tolong ke Allah. Betul tidak? Tidak boleh sok tahu. Dalilnya apa? Al-Baqarah 216. Boleh. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah. Bisa jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Ya, lanjut. Media. Giliran Bu, ini dulu sekarang bagian media dulu. Mim. Cek bismillah. Cek belum ada Pak. Cek. Udah gitu. Cek bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berawal dari dengki, seseorang berbuat zalim pada saya dan keluarga. Bagaimana hukumnya ya Saya memaafkan tapi ternyata orang itu tidak merasa zalim pada kami. Mana? Ini juga ada di sini pertanyaannya sama. Bagaimana menghadapi orang yang dengki dan zolim kepada saya dan keluarga? Saya sudah memaafkan, tapi orang itu tidak merasa bersalah. Sama enggak? Sama. Ya udah kalau gitu. Ya. Sama. Yang penting kan jawabannya. Gini ya. Orang udah berbuat nggak baik ke kita, dia tidak merasa bersalah. Itu kapling dia, ya enggak? Kapling kita bagaimana menyikapi dia dengan cara yang Allah sukai supaya Allah ridho ke kita. Satu, untung bukan kita yang jadi dia. Untung bukan kita yang bagian jadi penjahatnya. Bersyukur bukan kita yang jadi zalim. Kalau ada orang
nggak mau bayar utang kita, untung bukan kita yang ngemplang utang orang. Kalau orang memfitnah kita, untung bukan kita yang memfitnah orang. Itu harus disyukuri. Karena kalau Allah tidak melindungi kita, kita jadi penjahat ini. Beneran. Kita jadi baik-baik begini, bisa berbuat baik, itu kan hidayah taufik Allah. Kalian semua sesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Jadi beneran syukuri. Yang kedua, kalau ada orang yang kurang baik ke kita, itu jadi pelajaran supaya kita tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kita udah nyobain tuh ngerasaan sakitnya dikemplang utang, maka jangan pernah ngemplang utang. Kita udah nyobain sakitnya dihina, sakitnya difitnah, sakitnya dibeberkan aib. Jangan lakukan kepada orang lain. Allah udah memberi pelajaran kepada kita, enggak enaknya diperlakukan buruk oleh orang lain. Itu Allah tuh yang ngasih pelajaran. Kan sakit di sini nyesek, perih, getir, normal ya, sakit itu normal. Sakit hati normal, kecewa normal, sedih normal. Cuma mau dibawa kemana? Mau dibawa dendam, balas dendam, menyakiti lagi, atau dibawa kepada tobat, memperbaiki diri. Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Tadi ladang ilmu. Yang tiga, ladang evaluasi. Jangan-jangan saya disakiti ini adalah buah dari dosa-dosa saya. Ingat, udah sering sekali dibahas bahwa setiap musibah yang menimpa kita, wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir, Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpa kita, udahlah, itu diundang oleh dosa. Jadi ketika kita, misal ya, ini yang nauzubillah, hilang dompet, kita kan fokusnya itu ke dompet, ke copet. Kita ini merasa korban copet. Secara syariat benar, kita ini korban copet, tapi sebetulnya copet itu mencopet dompet. Nah, ini mepet begini. Si cepot copet itu menyopet dompet kita, diundeng oleh dosa, jadi error. Sebetulnya kita punya dosa yang membuat kita ditakdirkan kecopetan. Copet itu udah dapat dosanya sendiri, dia malah apes bagian jadi jalan kita ditegur oleh Allah. Nah, musibah hilang dompet itu tidak seberapa dibanding musibah tidak bisa tobat. Jadi kalau orang menghina, mencaci, memfitnah kita, itu musibah. Tapi musibah yang lebih besar kita nggak tobat. Kenapa ini menimpa saya? Halo? Ini serius nih hadirin. Kita suka nggak ngerasa bahwa kepahitan itu diundang oleh kita. Kita hanya merasa sebagai korban orang lain. Kita tuh korban diri kita sendiri. Perilaku buruk orang ke kita itu terjadi dengan izin Allah, diundang oleh perilaku buruk kita yang belum kita tobatin. Kayaknya nggak begitu senang nih.